Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mulyani, salah satu dosen yang berhome base pada program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pohuwato. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kalkulus 1. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIE, merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik dalam mata kuliah ini. Dan asesmen akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Sebelum saya masuk ke bagian DIE, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu mata kuliah Kalkulus 1. Mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan pendidikan matematika Universitas Pohuwato dalam pemberian informasi tentang konsep dasar matematika. Selain itu, mereka juga akan dibekali tentang teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya bawakan dalam mata kuliah ini, izinkan saya menjelaskan bagaimana proses penentuan materi yang setiap sesi pertemuan berbasis pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan oleh program studi. Dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Hal ini penting mengingat mata kuliah harus bisa sejalan untuk bisa mendukung lulusan yang diharapkan sesuai apa yang tertulis dalam CPL, sehingga harus dipastikan bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang diinginkan oleh program studi. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Kalkulus 1, mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis sistem bilangan real, persamaan, pertidaksamaan, nilai mutlak, fungsi real, serta turunan untuk digunakan dalam memodelkan berbagai fenomena matematika dan aplikasinya. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya menggunakan buku ajar serta dukungan jurnal sebagai bahan bacaan mengenai perkembangan sumber belajar. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui perkembangan mata kuliah ini. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas mata kuliah Kalkulus 1. Sekarang kita akan membahas bagian interaction atau bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam mata kuliah ini agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas berbasis Student Center Learning atau SCL. SCL merupakan sebuah metode yang mengedepankan dan menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam
proses belajar mengajar pada mata kuliah ini antara lain kuliah interaksi, yaitu memaparkan materi dengan menyisipkan soal atau pertanyaan dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan mengemukakan pendapatnya. Kemudian, saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk membahas suatu fenomena dalam matematika. Demikian adalah aspek interaksi yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, kita berlanjut pada aspek asesmen. Aspek asesmen adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan apa performa yang mereka berikan dalam kelas. Untuk bagian asesmen ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa yang akan dinilai selama perkuliahan berlangsung hingga akhir. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah kalkulus 1, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Demikian PDD UKT PT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Boleh saya uji dulu sehat atau tidaknya? Boleh. Oke. Ikuti instruksinya ya. Balik ke kiri bawah. Balik ke kanan bawah. Ke depan bawah. Oke. Sesuai dengan pepatah, kebersihan sebagian. Oke, jadi kalau kalian melihat sampah di samping kiri, kanan, bawah, atau depannya, tolong dipungut dan dibuang di tempat sampah. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang ingat materi sebelumnya? Samaan. Benar. Jadi yang sebelumnya itu materinya adalah persamaan dan pertidaksamaan. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi real. Fungsi juga digunakan untuk menjadi syarat bisa belajar turunan atau diferensial, seperti persamaan dan pertidaksamaan. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah kalian mampu memahami konsep dasar, mengoperasikan dan menggunakan fungsi real untuk memodelkan berbagai fenomena matematika dan aplikasinya. Ada yang pernah dengar kata fungsi sebelumnya? Pernah. Apa yang kalian tahu tentang fungsi? Dipakai untuk apa sehari-hari? Lupa. Oke. Kalau di matematika, fungsi itu adalah relasi khusus. Jadi dia memiliki 2 syarat untuk daerah asalnya. Yang pertama, setiap anggota daerah asal atau disebut dengan domain itu harus memiliki pasangan. Syarat yang kedua, anggota domain cuma memiliki 1 pasangan. Jadi, kalau kalian mau cari pasangan, speknya harus domain fungsi. Harus setia sama kalian. Ini sudah dipahami untuk fungsi ini? Jadi ingat ya, domainnya atau daerah asalnya itu harus memiliki pasangan, alias tidak boleh kosong ya. Terus pasangannya cuma 1. Jadi kalau lebih dari 1 bukan fungsi.
Pernah dengar ibu kota provinsi? Kalau kita di provinsi apa ya? Gorontalo. Ibu kotanya? Kota Gorontalo. Itu ada 2 ibu kota atau cuma 1? 1. Kalau misalnya Sulawesi Utara, ibu kotanya apa? Kalau Sulawesi Tengah? Palu. Benar. Sulawesi Barat? Mamuju. Bukan yang lain ya. Kalau Sulawesi Tenggara? Kendari. Kalau Sulawesi Selatan? Makassar. Nah, itu relasinya ibu kota provinsi termasuk fungsi. Karena tidak ada provinsi yang punya 2 pasangan. Oke? Jadi, yang kalian sebut tadi, Sulut. Apalagi? Sultra. Gorontalo sendiri ya. Terus? Sultan. Apalagi? Sulsel. Sulbar. Ini semua disebut domain atau daerah, ya, daerah asal. Terus nanti pasangannya di sini, misalnya ada Manado, Kendari, Gorontalo, terus Palu, Makassar, Mamuju. Boleh tidak saya tambahkan Pohuwato? Tidak. Boleh dong. Tapi dia tidak ada pasangan ya. Soalnya Pohuwato itu bukan ibu kota provinsi. Yang ini namanya domain atau Daerah asal. ya, daerah asal. Yang ini namanya ya, kodomain atau daerah Kawan. ya, daerah kawan. Nah, kalau relasinya ibu kota provinsi berarti Sulut berpasangan dengan Manado. Terus Sultra Kendari. Gorontalo Sultan Palu. Sulsel Makassar. Sulbar Mamuju. Nah, yang memiliki pasangan di daerah kawan ini disebut dengan range. Jadi ada lagi istilah baru namanya range atau Daerah hasil. daerah hasil. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oh, alhamdulillah. Oke. Tadi saya lupa absennya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu kita bentuk kelompok dulu ya. Ya. Karena nanti di sini ada yang harus didiskusikan. Pertanyaan dari setiap materi. Menghitung 1 sampai 2. Dari Amel dulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, yang dapat 1 ke sebelah sini, yang dapat 2 ke sebelah kanan. Sudah? Sudah ada. Oke, coba perhatikan gambar di atas. Untuk kelompok 1, silahkan lihat nomor 1 sampai 3. Sedangkan kelompok 2, 4 sampai 6. Silahkan kalian identifikasi apakah gambar di nomor 1 sampai 6 ini termasuk fungsi atau bukan fungsi. Oke? Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok angkat tangan. Sudah? Oke, kelompok 1. 1. Termasuk fungsi 1.
Satu. Hanya satu? Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Kenapa saya tidak masuk? Karena bercabang dan ada yang tidak ada pasangan di domain. Yang ini? Karena bercabang. Oke, kelompok dua? Kalau di kelompok itu ibu yang merupakan fungsi nomor 4 dan nomor 6. Nomor 4 dengan Nomor 6. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Benar ya? Ya. Kenapa 5 tidak masuk fungsi? Domain tidak ada pasangan. Ya, ada satu domain yang tidak ada pasangan. Nah, jadi sudah paham ya yang mana fungsi dengan bukan fungsi. Selanjutnya kita masuk ke notasi fungsi. Jadi notasi fungsi itu biasanya ditulisnya F di mana X menuju Y. Atau biasanya juga boleh langsung Fx. Oke? Yang mana X-nya yang artinya yang diinput, yang dikasih masuk angkanya itu adalah domain. Sedangkan hasilnya Y atau Fx itu adalah daerah hasil, atau kalau ada yang tidak ada pasangannya, lebih daerah hasil disebut dengan daerah kawan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Untuk menyajikan fungsi itu ada beberapa cara. Yang pertama diagram panah seperti yang tadi ya. Misalnya 0 berpasangan dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9. Ada juga bisa diagram kartesius sama, berarti yang ini X-nya ya, yang ini Y-nya. 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9, 0 dengan 0. Tabel juga boleh. Jadi nanti tinggal tulis judulnya X. Ini berarti daerah asal ya, ini daerah kawan. Atau boleh juga himpunan pasangan berurutan. Tinggal di koma X, Y. Berarti 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan 9. Nah, yang paling gampang bisa dengan formula. Jadi cukup dirumuskan saja. Apa sih hubungannya 0 menjadi? Jadi kalau dikasih masuk 0, dapatnya 0 juga. Terus kalau misalnya 1 dapat 1, kalau 2 dapat 4, 3 dapat 9. Apa kira-kira? Pangkat X pangkat 2. ya, pangkat 2-nya. Jadi 0 pangkat 2 dapat 0. Pangkat itu kali ya. Kali dengan dirinya sendiri. Berarti 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Jadi kalau dengan formula cukup X pangkat 2. Itu sudah bisa. Oke? Ya. Bisa? Bisa. Yang paling gampang yang bagian yang mana? Diagram panah. Oh, diagram panah. Saya pikir formula ya. Karena formula paling pendek. Padahal saya dari tadi sudah memuji formula. Begitu pendek, begitu singkat. Ternyata tetap diagram panah. Yang lain? Tetap sama. Formula juga. Ya. Diagram panah. Sepertinya kalian harus kecewa ya, karena nanti tugas kelompoknya ini formula. Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Kira-kira ini formulanya bagaimana? Kalau 0 dapat 1, kalau 1 dapat 3, 2 dapat 5, 3 dapat 7, 4 dapat 9. Silakan. Gimana? Sudah? Kelompok 1? Apa formulanya? 2X tambah 1. Kalau kelompok 2? Sama. Sama. Tidak mau beda. Sama, yakin? Kalau salah kelompok 1? Kelompok 2 juga salah? Sama apa? Oh, gitu. Jadi benar, formulanya adalah 2X tambah 1. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Jadi kalau kita kasih masuk 2 kali 0 tambah 1 dapat 1 ya. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Jadi sudah benar ya. Formulanya adalah 2X tambah 1. Kita masuk ke jenis fungsi. Fungsi itu ada
3. Yang pertama ada namanya fungsi surjektif, khusus untuk fungsi real ya. Terus yang kedua ada namanya injektif, yang ketiga ada namanya bijektif. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya kalau tadi pengertian fungsi kita lihat daerah asal, kalau ini kita lihat daerah kawan. Kalau dia surjektif, daerah kawan harus ada pasangannya. Oke? Jadi kalau ada yang kosong bukan surjektif dan boleh bercabang. Oke? Kalau ini bercabang bukan fungsi ya. Tadi kan cara ini fungsi daerah asal. Jadi jangan memang ditanya, ibu bagaimana kalau yang daerah asalnya bercabang? Tidak usah ditanya, oh fungsi. Apalagi fungsi subjektif. Kalau injektif, daerah kawan tidak boleh bercabang, tapi boleh kosong. Boleh tidak ada pasangannya. Oke? Jadi kalau ada yang bercabang, B-nya bukan injektif. Kalau bijektif, daerah asal, daerah kawan hanya boleh memiliki satu pasangan dan tidak boleh kosong. Syarat lainnya, jumlah anggota daerah asal harus sama daerah kawan. Oke? Kira-kira di antara G, H, F ini yang mana subjektif, injektif, dan bijektif? Yang G? Subjektif. Ya, kan kamu boleh bercabang ya? Terus yang ini injektif. Terus yang ini bijektif. Oke, silakan diskusikan lagi dengan kelompoknya. Yang A, B, C ini yang mana subjektif, injektif, dengan bijektif? Sudah? Ya, silakan kelompok dulu. Yang A injektif, Ya, dan B subjektif, dan C bijektif. bijektif. Kalau kelompok 1? Sama. Sama, tidak mau beda ini. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Jadi benar ya. Ini injektif, A injektif, B subjektif, C bijektif. Kita masuk ke operasi fungsi. Jadi fungsi itu boleh dijumlah, boleh dikurangi, boleh dibagi, boleh dikali. Khusus untuk komposisi dengan inverse itu akan dipelajari pertemuan selanjutnya. Jadi spesial untuk fungsi real hari ini, pertemuan kali ini cuma sampai di perkalian fungsi. Untuk penjumlahan, layaknya persamaan dan pertidaksamaan, yang boleh dijumlah, yang sama variabel. Jadi kalau 4x kuadrat di sini kan tidak ada di G ya, jadi tidak usah dijumlah. Yang boleh dijumlah yang x dengan x. 3 juga di sini tidak ada koefisien dan tidak ada variabelnya, tidak ada x-nya, maka ini juga tidak dijumlah. Jadi yang dijumlah cuma 6 dengan 2. Jadi 4x kuadrat ditulis langsung, terus 6 tambah 2 adalah 8. 3 tidak dijumlah karena tidak ada yang tidak ada variabelnya di bagian x. Berikutnya pengurangan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita masuk di pengurangan. Ini sama ya, berarti yang boleh dikurangkan adalah yang sama variabelnya. Berarti hanya 6 dengan 2. Jadi ini langsung tetap ya. 6 kurang 2? 4. 0 kurang 3? Ini 3. Jadi tidak ada uang, ambil barang 3. Utang 3. Jadi jawabannya 4x kuadrat tambah 4x kurang 3. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita masuk ke perkalian. Kalau perkalian itu setiap unsur harus dikali. Jadi 4x ini harus dikali ini, 2x dengan dikali 3. Terus 6x ini harus dikali dengan 2x dengan 3. Nah, jadi nanti kalau dikali 4 kali 2 adalah 8. X pangkat 2 dengan X pangkat 1 dapat X pangkat 3. 4 kali 3? 12. Nah, karena cuma X pangkat 2 langsung tulis X pangkat 2. 6 kali 2? 12. X kali X?
X pangkat 2. 6 kali 3 18. Sini ada X, tinggal diturunkan. Habis itu cari yang sama variabelnya. X pangkat 2, X pangkat 2 boleh dijumlah. Kalau ini langsung turun ya. 18 juga 12 tambah 12 24. Kalau pembagian sama ya. Jadi kalau pembagian ya kalau bisa dibagi boleh. Tapi kalau tidak ada yang bisa dicoret atau dibagi ini tetap ditulis saja seperti semula. Nah, jadi misalnya 4x kuadrat tambah 6x dibagi dengan 2x pangkat 3. Kita cari apakah ini boleh diubah menjadi 2x tambah 3. Nah, ternyata kalau dikasih keluar 2x-nya ini tinggal berapa kali berapa dapat 4? 2 ya. Nah, saya ambil x-nya 1 tinggal 2x. Kalau ini berapa kali 2 sehingga dapat 6? 3. Saya ambil x-nya tinggal 3. Berarti kalau saya kasih keluar 2x, ini tinggal 2x tambah 3. Nah, jadi saya kasih keluar 2x, tinggal 2x tambah 3. Ini tinggal dicoret. Berarti sisanya 2x. Boleh? Boleh. Ini bagaimana pembagiannya? Saya yang tentukan atau kalian mau memilih? Atau dijadikan saja PR? Jadikan saja PR ya? Oh, oke. Jadi nanti saya akan kirim ini sebagai tugas saya periksa di pertemuan selanjutnya. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita asesmen untuk penilaian pribadi dulu ya, menggunakan puisi. Minta tolong akses puisi sekarang. Ini kodenya. Anda sudah masuk? Patra? Berminda? Kita mulai ya. Wah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Amel, Patra dengan Berlinda. Luar biasa. Yang lain tolong nanti kalau pulang baca-baca lagi materinya ya. Nanti saya share di grup materinya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya. Ya, silakan Patra. Ya, berdiri. Syarat dari fungsi itu yang pertama, daerah domain harus memiliki tepat satu pasangan di daerah kodomain atau daerah awan, dan daerah domain tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Luar biasa. Jadi sudah menyebutkan prasyaratnya untuk fungsi ya. Dua syarat itu kalau sudah ingat, berarti itu sudah fungsi. Demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kalian sudah bekerja sama, bisa bekerja dengan kelompoknya luar biasa, dan bisa mengikuti asesmen untuk penilaian pribadinya. Minggu depan insya Allah kita akan masuk ke bagian nomor 5 tadi, yaitu fungsi komposisi. Saya ingatkan sekali lagi, tadi di poin keempat ada pertanyaan yang belum selesai. Jadi mohon dikerja di rumah. Saya akan minta sebelum masuk pertemuan berikutnya ya. Itu saja untuk hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata untuk hari ini. Semua yang salah itu dari saya pribadi. Kalau ada yang benar itu datanya dari Allah. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya mungkin kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.